Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang hebat-hebat dan luar biasa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiarjokusumo, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau minta pengurapan yang baru memenuhi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini Tuhan, kami rindu menyembah-Mu. Kami rindu untuk meninggikan nama-Mu, karena Engkaulah pengharapan dalam kehidupan kami. Biarlah mulut bibir kami senantiasa mengagungkan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini, kita katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku. Sekali lagi kita katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh
Tuhan. Mulut bibir kami senantiasa memuji kebesaran-Mu, mengagungkan segala kebesaran dan kemegahan-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami boleh berkata, Engkaulah pengharapan dalam kehidupan kami, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segalanya dalam hidup kami ya Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjo Kusumo. Mari Tuhan, Kau yang memberkati hamba-Mu ini, Engkau Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, sehingga firman yang dilepaskan saat ini itu boleh bertumbuh di tanah yang subur ya Tuhan, dan itu boleh membangkitkan seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mendengar, urapi dengan pengurapan yang baru. Kami rindu Tuhan, kuasa-Mu mengurapi telinga, perkataan, perbuatan, pikiran, hati kami ya Tuhan, sehingga kami terfokus hanya kepada firman-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Salam saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa dan berharap saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun pada malam hari yang indah ini. Kembali saya sangat merasa bersukacita karena dapat kembali bertemu dengan saudara sekalian, baik yang ada di Ufuk Barat maupun yang ada di Ufuk Timur, dari Sabang sampai Merauke. Demikian juga saudara-saudara yang ada di luar negeri, yang ada di Malaysia, Singapura, Timor Leste, Taiwan, Australia, Amerika, dan saudara yang ada di berbagai negara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Damai sejahtera Allah turun atas saudara sekalian. Amin saudara. Dan tentunya saya juga ingin menyambut saudara kita yang baru pertama sekali bergabung bersama dengan kita di saluran khotbah pendeta ini. Welcome to the channel of khotbah pendeta. Namun demikian, jangan lupa untuk mensubscribe video ini supaya saudara mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan tentunya jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi. Amin saudara. Baik Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita masih memulai pembacaan kita Mazmur pasalnya yang ke-26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita, mari kita buka, let's open our Bible from verse 1 to 12. Amin Bapak Ibu ya, are you ready? Okay. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu Bapak Ibu. Haleluya. Kembali tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan telah menyertai kami sepanjang hari ini, dan malam hari ini Tuhan membawa kami kembali untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu terus yang menuntun kami, membawa kami untuk mengalami mukjizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan sesaat kami akan dengar-dengaran dengan firman-Mu, dan kuasa firman-Mu akan mendeguhkan, menguatkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu jalannya ibadah pada malam hari ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada setiap umat-Mu ya Allah melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai saja dari ayat yang pertama. Di sana dikatakan, dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan. Aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ayat 2, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ayat 3, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ayat 4,
Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Ayat 5, aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Ayat 6, aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan. Ayat 7, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ayat 8, Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Ayat 9, janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah. Ayat 10, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan yang tangan kanannya menerima suapan. Ayat 11, tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Ayat 12, ayat yang terakhir saudara, kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaat. Dari pembacaan ayat-ayat di atas, saya memberi judul renungan malam ini, iman dan integritas hidup. Saudara, ada perbedaan yang cukup signifikan, yang cukup mencolok antara orang sombong dengan orang jujur. Keangkuhan berangkat dari keinginan pribadi, sanjungan dari orang lain. Sedangkan kejujuran berangkat dari ketulusan dan kelurusan hati tanpa ada motivasi mencari keuntungan. Motivasi utama dari kejujuran adalah cinta akan kebenaran dan kerinduan agar kebenaran itu diungkapkan dengan nyata dan senyata-nyatanya. Mazmur 26 bukanlah mazmur yang ditulis dengan motivasi kesombongan. Raja Daud menuliskan mazmur ini dari kesadaran bahwa ia membutuhkan pembebasan dan belas kasihan Tuhan, sebagaimana dicatat dalam ayat 11. Kesadaran akan anugerah ini membawanya kepada cinta dan kerinduan akan rumah Tuhan, serta komitmen untuk hidup dalam ketulusan dan iman tanpa keraguan. Sebagaimana dicatat dalam ayat 1. Daud tidak merasa dirinya suci dan saleh, seolah-olah ia tidak pernah melakukan dosa. Sebaliknya, ia menyandarkan diri kepada pengampunan dan karya Allah dalam membentuk dan menuntunnya. Sebagaimana dicatat dalam ayat 1 sampai ayat 7 dan ayat 11. Sebab Daud menyadari bahwa Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Karena itu ia membuka dirinya untuk diuji dan diselidiki oleh Allah. Sebagaimana dicatat dalam ayat 1 sampai 3. Dia menegaskan bagaimana dirinya menjauhi pergaulan dan perkumpulan orang-orang yang berbuat jahat dengan cara menceritakan kemuliaan Allah. Sebagaimana dicatat dalam ayat 4 sampai ayat 7. Ia mengakhiri mazmurnya dengan menegaskan kerinduan hatinya akan rumah Tuhan. Ayat 8 sampai ayat 12. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika Allah berkarya dalam diri manusia, ia bukan hanya memberikan status yang baru kepada mereka, sebagaimana juga dicatat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Ia juga memberikan kepada mereka cara pandang yang baru dan selera hidup yang baru, sebagaimana kita dengarkan tadi dalam ayat 3 sampai ayat 8. Allah menginginkan setiap umatnya hidup dalam kekudusan. Tentu kerinduan Allah ini masih berlaku sampai hari ini. Amin, saudara. Luar biasa. Integritas orang Kristen tidak dibangun atas keberhasilan dan kemampuan manusia, melainkan semata-mata oleh karya Allah dalam iman. Marilah kita menghidupi iman dengan berkomitmen kepada kebenaran dan kekudusan demi kemuliaan Allah. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus,
Sebelum saya mengakhiri renungan kita pada malam hari ini, saya ingin berbagi kisah inspiratif kepada saudara semua. Saya berdoa kisah ini akan menginspirasi kita semua. Dan kisah ini masih berkaitan dengan Mazmur pasal 26, khususnya pada ayat 3. Di sana dikatakan demikian. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Saudara, di usia 33 tahun, seorang pegolf bernama Paul Alzinger berada pada puncak karirnya. Ia telah menjuarai banyak pertandingan dan baru saja memenangkan turnamen besar pertamanya dalam kejuaraan golf. Hanya ada satu masalah, rasa sakit yang mengganggu di pundak kanannya. Setelah dibiopsi, Paul menemukan bahwa apa yang ia pikir hanya sakit otot ternyata adalah kanker. Ia pun terpaksa berhenti mengikuti turnamen dan menjalani kemoterapi. Pada saat itulah Paul mulai mencari Tuhan. Ia tidak menyalahkan keadaan maupun bertanya-tanya kepada Tuhan. Suatu hari, seorang temannya bertanya, mengapa ia terlihat begitu tenang? Kemudian Paul mengutip kata-kata pengajar Kristen bernama Larry Moody. Kita tidak tinggal di tanah orang hidup yang menuju tanah orang mati. Kita tinggal di tanah orang mati dan berjalan menuju tanah kehidupan. Luar biasa, saudara. Lalu saudara, apa yang terjadi kemudian? 2 tahun kemudian kankernya sembuh dan Paul kembali mengikuti turnamen profesional. Selain itu, ia juga menjadi pembicara yang menginspirasi banyak orang melalui kisah hidupnya. Paul berkata, sasaran hidupnya sekarang telah berubah. Dahulu keinginannya adalah meraih kemenangan, tetapi sekarang ia menolong orang lain untuk melihat bahwa Tuhan mengasihi mereka dalam penderitaan yang mereka lalui. Ketika kita menunjukkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus dalam menjalani kehidupan ini, maka iman kita tidak akan pernah tergoyahkan. Amin, saudara. Berbagai masalah dan persoalan boleh datang silih berganti, tetapi hati kita tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas semuanya ini. Tidak ada satupun hal buruk yang akan Dia izinkan terjadi dalam hidup kita, kalau itu tidak bertujuan untuk mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi kita. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini apapun yang sedang saudara hadapi, persoalan dan tantangan sebesar apapun yang menghadang di depan saudara, tetaplah tujukan pandangan saudara kepada Tuhan Yesus. Dia akan menuntun langkah demi langkah hidup kita sampai pada suatu titik kita menyadari bahwa iman kita sudah lebih bertumbuh setelah kita melewati berbagai persoalan kehidupan yang diizinkannya terjadi dalam hidup kita. Berjalan bersamanya pasti akan membawa kita kepada suatu tempat yang bernama kemenangan serta mujizat besar. Amin, saudara. Pada malam yang indah ini, saya kembali ingin mengatakan pentingnya senantiasa membangun persekutuan dengan Tuhan terus menerus. Kita tahu bahwa tanpa hubungan yang intim dengan Roh Kudus, sebenarnya kita ini kosong, tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya saya sangat mendorong, mengencourage supaya saudara bisa membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan melalui renungan kita ini, baik di pagi hari dan malam hari. Kami hadir buat saudara semua, dan untuk sebuah pertumbuhan rohani yang sehat, kuat, dibutuhkan konsisten, terus menerus. Tidak cukup hanya bersekutu dengan Tuhan satu kali saja. Secara jasmani saja kita bisa saja makan satu kali dalam satu hari, tetapi kekuatan tubuh kita tidak akan bisa maksimal jika dibandingkan dengan kalau kita makan
3 kali sehari. Demikian juga dalam hal minum obat. Kebanyakan obat harus diminum 3 kali sehari supaya tubuh kita yang sakit bisa segera sembuh. Oleh sebab itu, saudara, bagaimana mungkin kita bisa berpikir bahwa roh kita bisa kuat kalau kita hanya memberi makan 1 kali saja dalam 1 hari. Kita perlu memberi makan manusia roh kita setidaknya 3 kali sehari. Sama seperti kita memberi makan manusia jasmani kita. Kita bisa melihat Tuhan Yesus, teladan yang sempurna bagi kita semua. Bagaimana ia terus-menerus membangun hubungan yang intim dengan Bapanya. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Tuhan Yesus sudah duduk diam di bawah kaki Tuhan. Siang hari di tengah-tengah kesibukannya melayani orang-orang yang membutuhkan mujizatnya, Tuhan Yesus melepaskan diri dari keramaian dan datang kembali kepada Tuhan. Malam hari ketika kebanyakan orang sudah tidur, Tuhan Yesus menyediakan waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan Daud. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa 7 kali dalam sehari Daud memuji-muji Tuhan. Ini artinya Daud memiliki persekutuan yang konsisten dan terus-menerus dengan Tuhan. Demikian juga Daniel, 3 kali sehari Daniel berlutut, berdoa, serta memuji Allah. Smith Wigglesworth, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang bukunya juga saya baca, saudara, dipakai oleh Tuhan membangkitkan banyak orang mati. Dia berkata, ia tidak berdoa lebih dari 15 menit, tetapi ia tidak akan melewatkan 15 menit berlalu tanpa berdoa. Tidak heran jika orang-orang besar yang dipakai Tuhan luar biasa itu memiliki kehidupan roh yang kuat, mantap, dan penuh kuasa. Itulah sebabnya mengapa hal ini penting sekali bagi kita untuk terus-menerus membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Namun, kendala yang terjadi di banyak kehidupan kita sehari-hari adalah seringkali kita lupa bersekutu dengan Tuhan saat kita sudah disibukkan dengan berbagai macam hal yang harus kita kerjakan sepanjang hari itu. Itu sebabnya saat ini kami hadir di pagi hari dan malam hari, dan rencana juga di siang hari, supaya senantiasa membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan terus-menerus sepanjang hari. Dengan adanya persekutuan kita setiap pagi, siang, dan malam, maka kita akan terus didorong membangun persekutuan yang intim, kuat, dan konsisten dengan Tuhan, sehingga manusia roh kita semakin lama akan semakin dibangun dan dikuatkan untuk melakukan hal-hal yang besar bagi kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Saudara, banyak hal yang sudah kita dengarkan dari pembacaan ayat-ayat firman Tuhan. Dan biarlah apa yang boleh kita dengar pada malam hari yang indah ini, saudara, itu akan kembali menguatkan, meneguhkan, mengokohkan kehidupan rohani kita. Dan kita semakin bergairah di dalam hadirat Tuhan dan rindu akan kasih Tuhan. Amin, saudara. Baik, mari kita akan akhiri pertemuan kita yang luar biasa ini. Mari kita satukan hati kita. Kembali kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik. Engkau telah mengenyangkan kehidupan manusia roh kami dengan santapan yang sehat dan lezat. Dan biarlah Tuhan itu akan membentuk otot-otot rohani kami, sehingga kami dapat diandalkan oleh Tuhan menjadi alat dan tangan Tuhan di dalam penjangkauan jiwa-jiwa, di dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus hambamu berdoa untuk setiap umat-umatmu yang sedang mendengarkan acara ini, pengajaran ini, Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap usaha, pekerjaan, bisnis, apapun yang mereka lakukan, semuanya boleh berhasil, berbuah, berlipat kali ganda. Bahkan Tuhan juga yang memberkati rumah tangga mereka, kota di mana mereka tinggal, bangsa di mana mereka tinggal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap umat-umatmu yang hari-hari ini tengah mengalami gangguan kesehatan. Bapa, biarlah kiranya kembali
kuasa bilu-bilur-Mu tercurah atas mereka sehingga mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga mereka yang terikat Tuhan dengan hal-hal duniawi juga yang rindu untuk dilepaskan oleh kuasa Allah. Kami berdoa kiranya kuasa darah Kristus tercurah atas mereka dan mereka mengalami kebebasan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu dalam tangan kuat kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Arahkanlah hatimu ke surga, terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan permai. Kita yang percaya dan telah diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Amin saudara. Kembali kita bertemu pada pagi hari jam 6. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera, salam sehat, sukses selalu. God bless you. Immanuel.